Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kita ketemu lagi dalam materi pembelajaran IPS. Kita sekarang masih mempelajari tentang sumber daya alam. Nah, teacher mau ingetin sebelum kita lanjutin pembahasannya ya. Minggu lalu kita sudah mempelajari mengenai apa itu sumber daya alam. Dan kita juga sudah mempelajari sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Coba masih ingat nggak apa sih sumber daya alam yang dapat diperbarui? Ayo, masih ingat nggak? Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali melalui kegiatan pelestarian atau dia dapat memperbarui sendiri ya. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, yaitu adalah sumber daya alam yang tidak dapat dihasilkan kembali atau dia tidak dapat memperbarui dengan sendirinya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan pembahasan yang pertama. Dibuka dulu ya buku IPS bab 2 mengenai sumber daya alam dan pemanfaatannya. Oh iya, masih ada tujuan pembelajarannya. Diingat ya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu menjelaskan jenis-jenis sumber daya alam, mengidentifikasi persebaran sumber daya alam di Indonesia, dan menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam. Yuk dibuka buku IPS halaman 31 sampai dengan 34. Yang pertama, kita akan membahas mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Apa sih persebaran sumber daya alam di Indonesia? Yuk kita jelaskan. Indonesia merupakan negara yang memiliki berbagai sumber daya alam yang tersebar di wilayah Indonesia. Persebaran sumber daya alam dibagi menjadi dua bagian, yaitu persebaran hasil tambang atau sumber daya yang tidak dapat diperbarui, dan persebaran hasil bumi dan laut, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui. Yuk, makin penasaran kan? Kita lanjutin ya pembahasannya. Yang pertama ada persebaran hasil tambang di Indonesia. Coba ya, lihat petanya. Yang pertama kita akan menjelaskan mengenai persebaran hasil tambang di Sumatera. Di Sumatera ini menghasilkan hasil tambang yaitu berupa batu bara, minyak bumi, emas, batu kapur, bauksit, dan perak. Lalu di Kalimantan ada hasil tambang berupa batu bara, minyak bumi, dan emas. Di Sulawesi ada batu bara, nikel, tembaga, aspal, dan emas. Lalu di Jawa ada hasil tambang berupa mangan, minyak bumi, nikel, emas, dan batu kapur. Lalu di Bali ada hasil tambang garam dan emas. Di Maluku ada hasil tambang nikel, tembaga, dan minyak bumi. Lalu di Nusa Tenggara ada hasil tambang emas dan batu kapur. Dan yang terakhir ada hasil tambang di Papua, yaitu berupa minyak bumi, emas, dan tembaga. Sumber daya hasil tambang memiliki berbagai manfaat, yaitu sebagai bahan dasar bangunan, bahan bakar kendaraan bermotor, dan bahan bakar pembuat perhiasan. Kita lanjutkan lagi ya. Persebaran hasil bumi dan laut. Yang pertama kita akan membahas persebaran hasil pertanian. Yang pertama ada padi.
yang tersebar di wilayah Pulau Jawa, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Selatan. Lalu yang kedua ada kedelai yang persebarannya di wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Lalu ada jagung yang tersebar di wilayah Pulau Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Lalu ada ubi kayu atau singkong yang berasal atau yang tersebar dari Pulau Sumatera Selatan, Lampung, Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Pulau Madura. Dan yang terakhir ada kacang tanah yang wilayah persebarannya yaitu Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara Barat. Ini adalah persebaran hasil pertanian. Kita lanjutkan lagi, yaitu persebaran hasil perkebunan. Di sini ada teh. Wilayah persebarannya yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat. Ingat ya, itu adalah wilayah persebarannya. Lalu ada tebu yang wilayah persebarannya meliputi Pulau Jawa dan Sumatera. Selanjutnya ada kopi. Wilayah persebarannya yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Flores atau Nusa Tenggara Timur. Lalu ada karet. Wilayah persebarannya yaitu Pulau Jawa, Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Dan ada kopra atau kelapa yang wilayah persebarannya yaitu Pulau Jawa, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Lanjut ada lada. Wilayah persebarannya yaitu Pulau Bangka atau Sumatera dan Kalimantan Barat. Lanjut lagi ada cengkih. Wilayah persebarannya meliputi Pulau Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Dan yang terakhir ada sagu, yaitu meliputi wilayah persebaran Kepulauan Maluku dan Pulau Papua. Kita lanjut dalam persebaran hasil peternakan. Yang pertama ada sapi. Wilayah persebarannya yaitu Pulau Jawa, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Lalu ada kambing yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Ada itik atau bebek. Wilayah persebarannya yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Pulau Bali, Pulau Jawa, dan Pulau Sumatera. Lalu ada ayam juga yang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dan yang terakhir ada kuda. Wilayah persebarannya yaitu Kepulauan Nusa Tenggara. Kita lanjut pada persebaran hasil perikanan. Persebaran hasil perikanan yaitu perikanan pantai yang hampir di seluruh wilayah laut dangkal di Indonesia. Lalu ada perikanan laut dalam yang berisi ikan tuna dan cakalang yang tersebar di wilayah perairan sekitar Selat Malaka dan Kepulauan Maluku. Lalu yang terakhir ada perikanan darat yang wilayah persebarannya yaitu hampir di seluruh wilayah Indonesia. Yang terakhir yaitu persebaran hasil hutan. Yang pertama ada kayu jati yang wilayah persebarannya yaitu meliputi Pulau Jawa.
Yang kedua ada kayu meranti yang wilayah persebarannya meliputi Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua. Lalu ada kayu akasia, wilayah persebarannya yaitu Pulau Jawa. Kayu cendana yang wilayah persebarannya yaitu Kepulauan Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir ada rotan yang wilayah persebarannya meliputi Pulau Sumatera dan Pulau Kalimantan. Alhamdulillah, kita sudah menyelesaikan materi pembelajaran kita mengenai persebaran sumber daya alam di Indonesia. Cukup sekian dan terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya kalau teacher ada kesalahan kata dan penyampaian. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan jangan lupa kalau ada yang penting harus dicatat ya. Tetap jaga kesehatan ya teman-teman dan semangat belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya.